Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada tekanan gitu buat punya barang terbaru? Atau lihat tetangga rumahnya lebih bagus, jadi pengen juga. Godaan konsumsi zaman sekarang ini kuat banget ya rasanya. Nah, hari ini kita mau coba selami lebih dalam nih sumber-sumber Anda, terutama dari buku The Next Millionaire Next Door. Kita fokus ke bab 4, judulnya Kebebasan untuk Mengonsumsi. Betul, menarik ini babnya. Misi kita hari ini yaitu, kita mau bongkar gimana sih sebenarnya para jutawan itu belanja? Apa benar kayak yang di film-film? Kita pisahin fakta dari mitos lah ya. Dan yang penting, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari kebiasaan mereka. Oke, kita mulai ya. Siap. Kita mulai dari rumah dulu deh. Ini kan impian banyak orang ya. Rumah idaman, rumah besar, mewah, sering dianggap tanda sukses gitu. Iya, simbol status lah ya. Betul. Tapi kok data dari sumber Anda ini nunjukin cerita yang agak beda ya? Katanya jutawan justru milih rumah tuh pertimbangannya kualitas lingkungan, sekolah anak, gitu-gitu. Bukan soal gengsi doang. Nah, ini dia. Ini temuan yang konsisten banget loh buat para PAU, prodigious accumulators of wealth, penimbun kekayaan ulung rumah mewah itu, seringkali bukan prioritas utama. Malah bisa jadi penghambat terbesar buat nambah kaya. Gini, mereka cenderung beli rumah itu setelah finansialnya udah mapan. Oh, bukan biar kelihatan mapan ya? Justru itu, bukan biar kelihatan mapan. Ada contoh bagus tuh di buku, si Jerry. Dia beli rumah harganya 5 kali lipat pendapatan tahunannya pas sebelum krisis 2008. Wah, nekat juga ya. Iya, dan itu resep bencana finansial kan jadinya? Jadi intinya bukan berarti nggak boleh punya rumah bagus, tapi soal proporsinya gitu ya. Kira-kira seberapa besar sih biasanya porsi nilai rumah dari total kekayaan mereka? Nah, studi di sumber ini nunjukin umumnya nilai rumah mereka itu kurang dari 20% total kekayaan bersihnya. Oh, cuma segitu ya? Iya, fokusnya di proporsi yang sehat, bukan semata-mata ukurannya atau megahnya. Mereka sadar banget biaya kepemilikan jangka panjang itu gede, dan juga potensi investasi yang hilang kalau terlalu banyak uang mati di properti gitu. Oke, masuk akal banget sih itu. Nah, sekarang kita geser ke gaya hidup hemat, frugality. Kata ini sering banget dianggap, aduh, bosenin atau malah pelit gitu ya. Stigma ya seringnya? Iya, tapi buku ini tegas bilang, 70% PAU itu tahu persis pengeluaran bulanannya berapa, dan 59%-nya itu selalu hidup hemat. Ini beneran kunci sukses, apa cuma klise aja? Ini bukan soal peliti yang negatif ya, tapi lebih ke, disiplin yang disengaja. Ada kesadaran penuh soal prioritas finansial. Risetnya jelas kok, gaya hidup hemat itu prediktor kuat buat pembentukan kekayaan. Nggak peduli umur atau pendapatan Anda berapa. Menarik. Mereka itu ngelihatnya gini, setiap rupiah yang dibelanjain buat konsumsi hari ini, itu artinya 1 rupiah yang nggak bisa tumbuh lewat investasi buat besok. Jadi kayak trade-off gitu ya? Kepuasan sekarang versus kebebasan nanti. Tepat sekali. Dan lihat deh datanya, ini menarik. Median harga termahal yang pernah mereka bayar buat jeans itu cuma $50. Jam tangan, $300. Wow. $300 buat jam tangan itu termasuk biasa aja ya kalau buat ukuran jutawan? Iya kan? Ada cerita pengacara Ned Davis itu, dia lebih milih pakai jam Timex $40 daripada jam emas ribuan dolar. Tapi apa nggak berlebihan ya hematnya? Ntar malah kehilangan kesempatan lain, misalnya buat networking atau apa gitu, kalau terlalu kelihatan hemat. Pertanyaan bagus tuh. Tentu ada keseimbangan ya. Tapi inti dari frugality para PAU ini sebenarnya adalah kemampuan menolak tekanan sosial, tekanan buat konsumsi berlebih. Mereka sadar, mereka menukar kepuasan jangka pendek dari barang mewah demi tujuan jangka panjang, yaitu tadi, kebebasan finansial. Jadi bukan soal menderita, tapi alokasi sumber daya yang cerdas saja. Oke. Nah, ini nih topik panas biasanya, mobil. Kalau kita lihat di jalan kan, wih, mobil mewah seliuran. Pikiran kita langsung, wah pasti punya jutawan nih. Haha, iya. Langsung asumsi ya. Iya kan? Tapi data tahun 2016 di buku ini bilang, merek mobil paling populer di kalangan mereka itu justru Toyota, Honda, sama Ford. Bukan merek Eropa ya? Bukan. Terus median harga mobil terakhir yang dibeli itu $35.000. Harga termahal yang pernah dibeli medianya $40.000. Jauh banget ya dari bayangan kita. Nah, ini dia salah satu kesalahpahaman paling besar. Data memang nunjukin pendapatan tinggi itu lebih nyambung ke harga mobil dibanding kekayaan bersih.
Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, banyak orang yang gajinya gede, tapi asetnya mungkin nggak seberapa. Buku ini nyebutnya income statement affluent. Nah, mereka inilah yang justru sering nyetir mobil mahal, kadang malah sewaan. Oh, jadi orang kaya dari pendapatan bukan dari aset ya? Bisa dibilang gitu. Jadi, mobil mewah itu sama sekali bukan indikator kekayaan yang akurat. Wah, baru tahu saya. Justru, pola perilaku para PW ini yang penting dicatat. Mereka seringnya beli mobil bekas. Atau mempertahankan mobil yang sama bertahun-tahun. Karena mereka mikirin depresiasi ya? Tepat, mereka paham banget nilai mobil itu turun terus. Buat mereka, mobil ya fungsi utamanya alat transportasi, bukan buat pamer status. Fokusnya ke nilai guna sama keandalannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 4 ini, kebebasan untuk mengkonsumsi itu kayaknya pedang bermata dua ya? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa dinikmati, tapi kalau kebablasan, malah ngejauhin kita dari kebebasan finansial yang sebenarnya. Pilihan konsumsi kita, rumah, mobil, baju, itu ternyata sangat dipengaruhi lingkungan ya, sama hasrat buat kelihatan sukses. Betul sekali. Intinya balik lagi ke kesadaran diri sama disiplin. Di sumber Anda ini ada konsep bagus, social indifference. Apa tuh artinya? Kemampuan buat cuek aja gitu, nggak terlalu peduli apa yang orang lain punya atau lakuin. Nah, ini ciri khas para jutawan sejati. Mereka fokus ke tujuan jangka panjang mereka sendiri. Jadi, mungkin pertanyaan reflektif buat Anda di rumah. Cara Anda belanja hari ini, itu sebenarnya bikin Anda makin dekat atau makin jauh sih dari tujuan finansial Anda? Dalam juga ya pertanyaannya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Ada nggak ya, satu aja kebiasaan konsumsi, entah besar atau kecil, yang bisa Anda ubah mulai hari ini? Sesuatu yang bisa mempercepat perjalanan finansial Anda, meskipun mungkin rasanya agak beda dari kebanyakan orang atau melawan arus gitu. Coba dipikirkan.